calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Timur akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Khalifah Nur Asia dari SMK Negeri 67 Jakarta. Dan saya Atsani Nurlela Ana dari SDN Cijantung 01. Saya Detrianti dari SDN Pekayon 10 Pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Asani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah Bu Asani, kita sehat, kita bisa bertemu dan berbicara hari ini. Oh iya Bu Asani, hari ini kan Bu Asani mau melakukan coaching nih dengan Bu Khalifah. Nah, sebelum kita Bu Asani melakukan coaching, kita melakukan berbicara, ngobrol bareng, pra-observasi. Nah, saya ingin mempertanyakan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Asani. Yaitu yang pertama, kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian pada coaching yang akan dilaksanakan. Nah, apakah penilaian tersebut sudah sesuai dengan alur tirta, atau apakah coaching tersebut sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, atau bagaimana coach merespon dan menanggapi coaching. Nah, serta memperhatikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, memaksimalkan potensi coaching, dan proses kreatif dalam pelaksanaan coaching tersebut. Nah, langsung aja ya Bu Asani, pertanyaan yang pertama nih. Nah, kompetensi apa yang Bu Asani ingin kembangkan pada coaching pada saat ini? Ya, terima kasih Bu Hendri. Jadi pada kesempatan saya hari ini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya. Di antaranya kehadiran penuh, lalu yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga sebisa mungkin saya berikan pertanyaan yang berbobot. Seperti ini. Iya. Nah, berikutnya yaitu pada coaching kali ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Bagian kompetensi coaching yang secara spesifik yang ingin saya observasi pada coach saya namanya, yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan juga sebisa mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kepada coach saya. Nah, selanjutnya Bu Asani, pada coaching kali ini Ibu akan indikator apa yang ingin dicapai pada tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan coaching ini? Tujuan indikator yang ingin saya berikan kepada coach saya nanti menjadi untuk coaching pada saya hari ini, saya inginkan agar coach saya mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti ini. Nah, Bu Asani, itulah obrolan kita pra observasi coaching yang akan Bu Asani lakukan. Silakan Bu Asani lakukan coaching
ketika sudah dikasih deadline administrasi harus dikumpulkan tanggal sekian, tapi dia ternyata belum juga. Kemudian yang harusnya dia masuk kelas ternyata masuk kelasnya telat, jadi seperti itu. Oke, Bu Khalifah sudah panjang lebar ya menyampaikan permasalahan Bu Khalifah ya sebagai staf kurikulum di sekolah. Nah, jika saya boleh tahu, apakah Bu Khalifah sudah mengetahui apa alasan mereka sampai istilahnya indisipliner ya seperti itu ya Bu Khalifah? Adakah alasan-alasan yang Bu Khalifah tahu mengapa mereka bisa seperti itu? Sebenarnya sih sudah pernah saya tanyakan secara langsung ya. Kenapa Bapak ini telat? Pernah sih waktu itu jawab macet gitu. Terus lain waktu saya tanya lagi, kenapa telat? Karena tergolongnya kesiangan. Gitu kan. Terus ada lagi kenapa telat? Gitu kan. Karena kendaraannya mogok, lain hal apa banyak apa ya namanya ya alasan-alasan yang diberikan. Kemudian misalnya ketika tidak masuk kelas gitu kan, kenapa nggak masuk kelas gitu kan? Karena saya stay-nya masih di koperasi nggak kedengaran bel misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa memang mereka memberikan suatu alasan-alasan. Tapi menurut saya sendiri itu kan harusnya bukan suatu alasan ya gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak dengarkan bel, kan mereka sudah tahu jadwalnya masuk gitu kan. Kebetulan juga di sini kan ada PJ Mapel yang selalu mengingatkan gitu. Jadi menurut saya itu tidak masuk sebagai alasan yang kita maklumi gitu. Kalau boleh saya tahu ya Bu Khalifah, dari mungkin yang tadi Bu Khalifah ceritakan, kalau diberikan skala penilaian bagi mereka seperti itu antara 1 sampai 10, Bu Khalifah bisa memberikan poin berapa? Untuk saat ini saya memberikan nilai penilaian menurut saya itu 6. Nah, ya. Baik Bu Khalifah, dari poin yang Bu Khalifah berikan gitu ya, artinya kan Bu Khalifah mengetahui ya kelemahan-kelemahan indisipliner yang mereka lakukan ya, karena itu tanggung jawab Bu Khalifah sebagai staf kurikulum. Bu Khalifah, adakah di sini Bu Khalifah bisa memberikan skala prioritas utama apa sih yang harus dilakukan sebagai staf kurikulum di sekolah agar mereka bisa mencapai poin lebih baik? Jadi sebenarnya sih saya punya 2 solusi sih sebenarnya gitu kan. Jadi mungkin bisa saya tulis secara langsung dan saya tanyakan kenapa gitu kan, atau dengan adanya pembinaan. Nah, pembinaan ini otomatis nggak harus saya nggak bisa saya sendiri gitu kan, karena mungkin saya memberikan pembinaan, tapi melainkan wakil yang memberikan pembinaan tersebut. Jadi seperti itu, jadi ada 2 opsi sih. Kira-kira opsi yang mana yang akan dilakukan oleh Bu Khalifah? Keduanya kah atau salah satu di antara dua? Kalau kedua-duanya iya sih sebenarnya udah yang satu udah saya jalankan nih gitu, cuma ternyata kayaknya kurang efektif tuh gitu kan, karena mereka mungkin memandang saya apa ya namanya sama-sama umurnya gitu, jadi mereka tidak memandang sekitar memandang ada itu. Saya butuh bantuan dari wakil dari staf kurikulum untuk melakukan pembinaan secara individu gitu. Mereka dipanggil satu-satu, kita kita jadwalkan guru yang memang melakukan disipliner gitu. Jadi nanti ada catatan khusus tersendiri atau nasihat yang akan diberikan langsung dari wakil dari wakil kurikulum. Oke, baik Pak. Nah, untuk mencapai tujuan Bu Khalifah bisa mengetahui ya ada perubahan ya dari teman-teman dan dari Bu Khalifah ya seperti itu. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang Bu Khalifah butuhkan untuk mencapai tujuan lebih baik dari sebelumnya? Jadi sebenarnya waktunya nggak perlu panjang ya, misalnya pemanggilan itu biasanya nggak akan membutuhkan waktu lama. Saya bisa besok dilakukan, langsung dipanggil gurunya, dan itu cukup sehari sebenarnya. Yang penting guru tersebut bisa hadir mengikuti pembinaan tersebut. Oke, baik. Jikalau ya Bu Khalifah ya, mereka sudah bisa berubah ya dari adanya pembinaan yang tadi Bu Khalifah sampaikan ya. Nah, kira-kira menurut Bu Khalifah ukuran keberhasilan mereka bisa berubah itu seperti apa? Ukurannya mungkin ya otomatis ya datanya tepat waktu, karena kan guru itu harus memberikan suatu
asing gitu kan. Nah, mereka bisa merupakan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jadi saya baik Bu Khalifah, ini sudah terlihat ya Bu Khalifah bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, Bu Khalifah untuk mencapai tujuan ya, untuk menjadi lebih baik lagi Bu Khalifah, kira-kira Bu Khalifah butuh ya, butuh yang namanya mungkin pihak-pihak untuk bisa membantu Bu Khalifah sebagai staf kurikulum di sekolah melakukan perubahan.
apa saja solusi-solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapinya, dan itu sebagai peluang bagi coaching dan sekaligus menemukan jalan keluar permasalahan yang dihadapinya. Artinya di sini saya berusaha mungkin agar Bu Khalifah mampu yang menemukan win-win solution dari permasalahan yang dihadapinya sebagai staf kurikulum di sekolah pendidikan. Seperti itu. Betul sekali ya Bu Sania. Dengan